Berita Persib hari ini, lawan PSIS, Zalnando waspadai duo cepat Galih Freitas dan Septian David. Persib Bandung bersiap menghadapi PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-22. Meski PSIS sedang mengalami kendala performa, bek kiri Maung Bandung, Zalnando, menegaskan bahwa timnya tidak boleh lengah. PSIS itu tim yang sulit ditebak, mereka sering bikin kejutan. Jadi kita harus tetap waspada, ujar Zalnando. Zalnando juga mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak meremehkan PSIS yang dikenal sebagai tim dengan banyak pemain berkualitas. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Mahesa Jenar kerap tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan sengit. Namun, ada dua nama yang menurut Zalnando wajib diwaspadai, Septian David Maulana dan Galih Freitas. Septian David Maulana, gelandang serang berpengalaman yang punya visi bermain luar biasa. Ia tak hanya piawai mengatur serangan, tetapi juga kerap mencetak gol penting bagi PSIS. Umpan-umpannya yang akurat bisa menjadi ancaman serius bagi lini belakang Persib. Sementara itu, Galih Freitas, winger asal Timor Leste, punya kecepatan dan kemampuan dribble yang mematikan. Pemain ini dikenal sulit dihentikan saat melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan. Jika diberikan ruang, Galih bisa menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Maung Bandung. Saya pernah satu tim sama mereka. Saya tahu kualitas mereka. Galih itu cepat dan punya kontrol bola bagus, sementara Septian David bisa ciptakan peluang dari lini tengah. Kita harus benar-benar fokus saat bertahan, ujar Zalnando. Bagi Persib, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. 3 poin menjadi target utama untuk menjaga posisi di papan atas klasemen. Namun, mampukah lini pertahanan Maung Bandung meredam kecepatan PSIS? Atau justru Mahesa Jenar kembali memberikan kejutan? Bagaimana prediksimu? Apakah Persib mampu membawa pulang 3 poin dari Semarang? Atau PSIS akan menjadi batu sandungan bagi Maung Bandung? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya supaya kamu tidak ketinggalan berita Persib terbaru setiap harinya. Berita selanjutnya, kabar baik, Febri Haryadi segera kembali berlatih, Bojan Hodak optimis. Kabar baik datang untuk Bobotoh. Setelah absen panjang, winger andalan Persib Bandung, Febri Haryadi, akhirnya siap kembali berlatih. Pemain yang akrab disapa Bow itu telah menjalani pemulihan cedera lutut yang cukup parah setelah operasi yang dijalaninya usai Piala Presiden 2024. Seperti diketahui, Febri mengalami cedera serius dengan robeknya lateral kolateral ligamen dan anterior cruciate ligamen yang memaksanya naik meja operasi. Cedera itu membuatnya absen sepanjang musim ini dan belum sekalipun tampil di Liga 1 2024/2025. Namun setelah lebih dari 6 bulan menjalani pemulihan intensif, pelatih Persib, Bojan Hodak, optimis bahwa Febri akan segera kembali berlatih bersama tim. Dalam wawancara terbaru, Hodak menyatakan keyakinannya bahwa Bow bisa mulai kembali berlatih pada Maret tahun 2025. Meski begitu, Hodak belum bisa memastikan kapan Febri bisa kembali bermain di pertandingan resmi. Menurutnya, dari latihan hingga kembali ke pertandingan kompetitif, masih dibutuhkan waktu tambahan untuk memastikan kondisi Febri benar-benar pulih. Cedera panjang bukanlah hal baru bagi Febri Haryadi. Musim lalu, ia juga mengalami cedera paha yang membuatnya absen dalam 12 pertandingan berturut-turut. Musim itu, ia hanya tampil dalam 14 laga, termasuk di Championship Series. Setelah proses pemulihan yang berjalan baik, harapan Bobotoh untuk melihat Febri kembali beraksi semakin besar. Namun pertanyaannya, apakah Bow mampu kembali ke performa terbaiknya setelah lama absen? Akankah ia kembali menjadi pemain kunci di lini serang Persib? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya supaya kamu tidak ketinggalan berita Persib terbaru setiap harinya. Berita selanjutnya, resmi, karena hal ini laga PSIS vs Persib digelar tanpa penonton. Duel panas antara PSIS Semarang dan Persib Bandung di pekan ke-22 Liga 1 2024/2025 dipastikan berlangsung tanpa penonton. Keputusan mengejutkan ini diumumkan langsung oleh Ketua Panitia Pelaksana PSIS, Agung Buwono, dengan alasan faktor keamanan. Sebagai tuan rumah, PSIS sebenarnya memiliki keuntungan besar karena aturan Liga 1 hanya memperbolehkan supporter tuan rumah hadir di stadion.
Namun, kali ini Mahesa Jenar justru memilih bermain tanpa dukungan langsung dari pendukungnya di Stadion Jatidiri, Semarang. Keputusan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Atmosfer supporter kerap menjadi faktor kunci dalam pertandingan besar seperti ini. Namun, Panpel PSIS menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga kelancaran pertandingan. Tanpa kehadiran penonton, keuntungan sebagai tuan rumah bagi PSIS otomatis berkurang. Biasanya, dukungan dari tribun bisa memberikan suntikan semangat bagi pemain di lapangan. Di sisi lain, bisa menjadi situasi yang menguntungkan. Tanpa tekanan dari supporter Maung Bandung bisa lebih fokus dalam menjalankan strategi permainan. Laga ini tetap diprediksi berjalan sengit, dengan kedua tim sama-sama berambisi mengamankan poin penting untuk persaingan di papan atas klasemen. Mampukah Persib memanfaatkan situasi ini untuk meraih kemenangan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya supaya kamu tidak ketinggalan berita Persib terbaru setiap harinya. Berita selanjutnya, 2 pemain kunci absen lawan PSIS, 1 pemain andalan jadi senjata rahasia. Persib Bandung telah bertolak ke Semarang pada Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025, untuk menghadapi PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1. Maung Bandung datang dengan ambisi besar untuk mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen. Pelatih kepala Persib, Bojan Hodak, menegaskan bahwa laga ini sangat penting bagi timnya. Bagi kami, ini adalah pertandingan penting. Kami harus mencoba mendapatkan hasil positif agar terus mengumpulkan poin dan tetap berada di papan atas, ujar Bojan. Namun, dalam persiapan kali ini, Persib harus kehilangan 2 pemain kunci. Tirone Del Pino mengalami demam selama 2 hari terakhir akibat infeksi virus, meski telah dipastikan bukan demam berdarah. Persiapan berjalan dengan baik, kecuali Tirone. Dia sakit, terkena infeksi virus, dan tidak berlatih selama 2 hari terakhir, ujar Bojan. Selain Tirone, Persib juga tidak bisa menurunkan kapten tim, Mark Klok, yang mengalami cedera hamstring. Meski sudah mulai berlatih, Bojan memastikan Klok tidak akan diturunkan melawan PSIS. Mark mulai berlatih hari ini, tapi dia belum siap untuk laga melawan PSIS. Namun, dia akan siap untuk laga berikutnya melawan Persija, ujar Bojan. Di tengah absennya 2 pemain kunci, Persib mendapatkan kabar baik dengan kembalinya David da Silva dan Ferdiansyah dari cedera. Kabar baiknya, David dan Ferdi sudah kembali. Kita lihat nanti apakah mereka akan menjadi starter atau berada di bangku cadangan, ujar Bojan. Dengan kondisi ini, mampukah Persib mengatasi tantangan dari PSIS tanpa 2 gelandang andalannya? Atau justru Mahesa Jenar yang akan memanfaatkan situasi ini untuk meraih kemenangan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya supaya kamu tidak ketinggalan berita Persib terbaru setiap harinya. Demikian berita Persib hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik tombol subscribe di channel Persib Victory. Bagi yang belum, jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah untuk terus mendukung perkembangan channel ini, agar kami bisa terus memberikan update terbaru seputar Persib Bandung kepada kamu semua. Sekali lagi, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.